Nah, di tengah kondisi kota yang lagi huru-hara ini, polisi di San Francisco malah dikejutkan lagi dengan laporan penemuan mayat tidak dikenal di pinggiran Ocean Beach. Polisi menduga ada indikasi kejahatan lain yang terjadi bersamaan dengan aksi penembakan tadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku mau ngajak kalian untuk balik ke San Francisco di awal tahun 1970-an, Wak. Saat kota ini sedang dilanda ketakutan besar akibat rangkaian kasus kriminal kejam yang merenggut nyawa banyaknya warga sipil. Nah, di tengah situasi yang udah mencekam itu, muncul lagi nih satu kasus yang bikin polisi dan masyarakat di sana betul-betul makin ketakutan lagi. Karena pola kejahatannya sama sekali nggak biasa, Wak. Kasus ini tuh kemudian dikenal dengan nama The Doodler Serial Killer. Dan yang bikin kasus ini tuh makin sensitif, korbannya itu juga bukan orang sembarangan gitu loh, Wak. Melainkan laki-laki dari komunitas gay. Di masa ketika orientasi seksual masih dianggap tabu, bahkan bisa berujung ke kriminalisasi di San Francisco. Pelakunya nggak pernah tertangkap, identitasnya nggak pernah terungkap secara resmi, dan sampai hari ini pun kasus ini masih menyisakan banyak tanda tanya besar. Siapa sebenarnya The Doodler ini? Kenapa dia memilih korban-korbannya dengan cara seperti itu, dan bagaimana mungkin seorang penghilang nyawa berantai ini bisa lolos begitu aja tanpa jerat hukum? Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke kisah The Doodler Serial Killer ini, aku mau membahas dulu gimana situasi di San Francisco, Amerika waktu awal tahun 1970-an, Wak, ya. Jadi, sejak pertengahan tahun 1973, warga di San Francisco ini sedang digegerkan sama teror penembakan acak random di tempat umum oleh kelompok ekstremis yang tidak dikenal. Aksi ini berlangsung selama berbulan-bulan, Wak, dan menewaskan setidaknya 15 warga sipil di sana, yang semuanya adalah warga kulit putih. Sejak kejadian itu, warga pun banyak yang panik lah kan, dan mereka semua pada ketakutan kalau mau kemana-mana sekali ditembak sama orang itu gitu kan. Dari kejadian itu, polisi di San Francisco pun mulai melakukan penyelidikan besar-besaran, Wak. Awalnya polisi itu sempat menduga kalau ini adalah penyerangan bermotif rasisme dari orang-orang kulit hitam, karena semua korban penembakan acak itu memang warga kulit putih semua, Wak. Jadi kecurigaan polisi waktu itu mengarah ke sebagian oknum orang-orang yang berkulit hitam yang dianggap radikal.